Datang dan selamat di Jam 8 Worldwide bersama saya Irfan Rapsodi Wijaksana. Hari ini kita kembali di interview apaan sih? Interview yang akan mengundang orang-orang yang penuh dengan motivasi-motivasi dan juga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua jika sedang gundah gulana atau tidak ada motivasi kehidupan. Nah, untuk episode kali ini kita mengundang salah satu orang yang sangat influential ya di bidangnya. Tidak perlu lama lagi, langsung saja kita undang, inilah dia. Halo semua, perkenalkan nama saya Roni. Saya adalah mandor. Mandor dari segala jenis, pekerjaan, bangunan, atau apapun. Karena mandor kudu kuat. Terima kasih Pak Roni ya. Selamat datang di interview apaan sih. Suatu kehormatan bagi kami juga untuk kedatangan Pak Roni ya. Iya, Roni. Sebagai mandor juga dan dia juga spesialisasi di bidang bangunan ya. Bangunan, betul? Saya bekerja di bidang semuanya. Selain saya mandor di bidang bangunan, saya juga bisa mandor di bidang perkebunan, betul, perikanan, dan antariksa. Nah, ngomongin soal mandor nih, berarti sehari-hari yang dilakukan seorang mandor nih apa ya Pak? Kerjaan mandor tuh mah, kita itu harus mengatur pekerja kita. Karena mandor kudu kuat. Nah, jika ada mandor yang tidak kuat ya, yang tidak kuat di dunia ini, apa yang bisa Bapak kasih masukan kepada dia, Pak? Saya kasih masukan kepada kalian, mandor mah kudu kuat. Kalaupun sakit dikit, tetanus, segala macam, kudu kuat. Mandor mah kuat. Nah, jika tidak ada mandor? Jika tidak ada mandor, semua akan kacau. Betul ya? Oke, jadi berarti mandor ini memegang peranan penting ya bagi bangsa dan juga kita sama-sama tahu di era Perang Dunia Pertama itu mandor sangat berperan besar ya. Mungkin Bapak bisa jabarkan ketika Perang Dunia I pada saat itu, apakah peran mandor di bagian Perang Dunia Pertama? Di Perang Dunia Pertama, peran mandor itu sangat luas ya. Dan cukup, menurut saya itu cukup ya, sungguh sangat penting. Karena di sini peran mandor adalah untuk mengkoordinasi para pekerja-pekerjanya membantu tentara-tentara ketika perang. Seperti kita mengkoordinasi untuk kekuatan siring atau selokan untuk pertahanan. Itu mandor kudu paham. Karena kalau nggak paham, kita bisa kelelep. Atau mungkin tanah runtuh. Itu ya sedikit wawasan bagi kalian semua tentang peran mandor di Perang Dunia Pertama ya. Nah, Bapak Roni ini, Roni Simanungkalit ini, dia selain seorang mandor, dia juga ini ahli biji besi di seputaran rumahnya ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau biji-biji besi apakah bisa dimanfaatkan untuk biji-biji seperti apel atau misalnya biji-biji jeruk? Itu apakah bisa, kalau kita tanam biji besi, apakah bisa tumbuh? Ini pertanyaan yang sungguh sangat super. Seperti yang kita tahu, biji jeruk, biji apel, kalau kita tanam, itu tumbuh buah. Biji besi, kita tanam, tidak akan tumbuh apa-apa. Yang tumbuh hanya kesabaran untuk memukul Anda. Betul. Kita bayangkan, biji besi, kita tanam, kita kumpulin, mending kita jual. Nah, ini menarik juga ya Pak ya, kalau saya, koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi kita tahu besi ini kan ada banyak macamnya di dunia. Ada salah satunya adalah besi berani. Nah, apakah jika besi ini mengikuti salah satu kuis dan dia tidak berani untuk menjawab pertanyaannya, apakah dia disebut sebagai besi penakut? Oh, ini sama seperti biji-biji yang lain. Ada namanya biji jakun. Kalau dia tidak dijakun, biji jakun, apakah dia bukan jakun lagi? Kan tidak. Besi berani itu kita lihat dari tingkat keberanian. Kalau dia semakin berani, dia akan semakin kuat. Tapi ada satu keberanian yang tidak boleh. Berani melawan orang tua. Itu dosa. Ya, itu adalah melawan orang tua adalah hobi dari Bapak Roni Simanungkalit ini. Tunggu COVID-19 ya, saya kayak gitu ya. Mohon maaf, saya tidak ada seperti itu. Oke, jadi sebagai mandor juga sebagai salah satu yang berperan besar dalam perkembangan biji besi dunia, Bapak ini juga dia salah satu orang penemu dari bola lampu yang tidak hidup. Nah, boleh ceritakan ketika Anda menemukan bola lampu yang tidak hidup?
Banyak sekali pekerjaan yang cukup surprise buat saya. Tapi di sini saya akan menjelaskan lampu yang tidak hidup adalah lampu mati. Dan seperti itu juga dalam pekerjaan saya. Karena sebenarnya saya tidak hanya Roni, nama saya juga namanya Pak Masukan. Pak Masukan. Pak Masukan. Kalau dipanggil Mari. Mari. Jadi bisa Anda ulangi nama saya siapa? Masukan Mari. Bukan. Mari Masukan? Bukan. Jadi Pak Mari itu nickname-nya. Roni Mari Masukan. Oke. Sebenarnya nama saya Masukan, tidak Roni Mari Masukan. Dalam pertanyaan Bapak tadi yang Bapak tanyakan apa? Apakah ketika Cristiano Ronaldo memegang bola, dia boleh memegangnya dengan jakunnya sendiri? Oh, tidak boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh dia memukul jakun PP. Betul. Itu dia bisa mati. Tapi dengan pertanyaan Anda yang pertama tadi, bahwa coba Anda ulangi tadi pertanyaan. Nah, jadi gini Pak. Berdasarkan info yang kami himpun dari tim redaksi ya, tim redaksi Jam 8 Worldwide. Bapak ini sehari-hari kan selalu menggunakan helm proyek ini kan? Iya. Mau mandi, mau berak, mau sedang berkencan atau sedang koprol di depan rumah sakit. Ini apa motivasinya Pak? Apakah emang Bapak tidak mempunyai kepala atau? Ini adalah namanya safety can be fun. Safety can be fun. Karena kita di dalam keadaan apapun selalu ada dalam potensi bahaya. Ketika ada usaha, ada bahaya, dan ada pekerja, itu biasanya akan selalu ada potensi-potensi yang bisa mencelakakan kita. Maka dari itu saya selalu menggunakan helm. Dan helm ini wajib SNI. SNI. Standar Nasional India. Karena itu cukup bagus untuk kekuatan di dalam hidup kita. Maka dari itu, untuk teman-teman semua dari Jam 8 Worldwide, untuk tidak lupa memakai helm dalam segala kegiatan, cukup termasuk kegiatan berkendara bermotor, ataupun para pekerja yang lagi di pekerja proyek, wajib menggunakan helm untuk keselamatan kita. Nah, untuk para pekerja dan juga mungkin para pemirsa yang ada di rumah atau bisa di atas genteng ataupun di belakang lemari besi, Bapak Roni Masukan Simanungkalit ini akan mempraktekkan ya, bagaimana sih dia untuk memotivasi para pekerja ketika dia menjadi mandor. Ada lagu-lagu yang sebenarnya tidak bisa kita nyanyikan, tapi Bapak Roni mau nyanyikan. Jadi Bapak Roni hari ini akan memberikan puisi tentang mandor. Saya akan memberikan puisi tentang mandor. Pekerja, kau harus semangat. Kau harus nurut kata mandor. Karena mandor sudah memahami apa yang harus dikerjakan. Wahai kalian semua, terima kasih. Itulah tadi puisi tentang mandor dari Bapak Roni Simanungkalit yang berasal dari Cirende. Nah, sebenarnya nih Pak ya, saya juga mendapatkan ya info-info dari kawan-kawan lah ya. Jadi sebenarnya mandor Bapak ini kan Bapak mengaku sebagai mandor. Iya. Tetapi banyak yang mengatakan di luar sana, di pinggir jalan atau di tengah-tengah kolam ikan, mandor ini adalah kependekan dari mantannya Dora ya Pak ya. Jadi mantan Dora di Explorer nih kalau bisa saya kasih tahu. Jadi ini Bapak ini adalah salah satu mantan dari Dora di Explorer. Gimana sih Pak perasaannya ketika itu waktu masih pacaran sama Dora? Dia kan suka jalan-jalan nih Dora. Nah, itu gimana tuh Bapak membagi waktunya sama si Dora? Sebenarnya ini sedih untuk saya ceritakan. Saya bukan mandor mantannya Dora. Oh. Tapi mandor mantan Doraemon. Oh, mantan Doraemon. Iya, sebenarnya sebelum Doraemon ketemu. Bapak suka laki? Saya sebenarnya adalah Intel. Saya nggak peduli Pak. Ini apakah mantannya Dora atau Doraemon? Mau Bapak Intel, serah. Ya, itu hidup saya. Kamu menghargai saya kan tamu. Kita cuma mau konfirmasi saja gitu. Dan jadi, juga dalam perjalanan pekerjaan saya, itu saya pernah menjadi supir. Nah, ketika supir saya punya kenek namanya Anto. Nah, emang dalam posisi tertentu, itu kendaraan mobil berada di tanjakan dan rem sedikit moblong. Iya. Jadi ketika mobil mundur, saya sering teriak, "Tok, ganjel, tok, ganjel." Gitu. Iya. Jadi video yang viral itu adalah Bapak ini yang suruh ngeganjel tok ganjel. Tuh kalau nggak salah namanya Antokai ya.
Jadi begitulah untuk hari ini kita interview dengan salah satu mandor atau mantan Dora, atau bisa disebut juga mantan Doraemon yang sangat berperan besar di Perang Dunia Pertama, tetapi dilupakan ketika sedang berada di dalam kamar mayat. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para penonton di luar sana yang masih susah untuk ini ya, untuk hobi olahraga tuh gimana sih, boleh Pak? Untuk teman-teman yang masih susah olahraga, saya sebagai Bang Roni, panggilan Mari, dan juga Pak Masukan, saya memberi usul untuk kalian tetap semangat. Walaupun olahraganya susah dilakukan di rumah, kalian harus lakukan di luar rumah. Walaupun e-sport dianggap tidak sport, tapi kita tetap harus sport. Demikian dari saya, terima kasih. Nah, itulah tadi, terima kasih para pemirsa yang sudah menemani selama 20 jam lebih. Kita berjumpa di interview apaan sih selanjutnya.